Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita masih tetap diberi kesehatan di tengah pandemi saat ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tidak akan bosan, kami akan selalu mengingatkan untuk semua siswa yang sedang belajar dari rumah untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Bertemu lagi dengan kami, Alvina Nisa Urahmah, Dini Rizky Pratiwi, Ella Nur Aini, dan juga Sherly Widya Astuti di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Hari ini kita akan belajar mengenai bab berdebat dengan indah. Sebelum memulai, mari berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Selamat belajar dan tetap semangat. Mengonstruksi bagian-bagian dalam debat. Berikut ada beberapa hal yang harus kalian pelajari. Kemarin kalian sudah belajar tentang unsur-unsur debat. Masih ingat? Salah satu unsur debat yaitu mosi. Mosi dalam debat sama dengan topik dalam sebuah teks atau tema. Mosi menjadi dasar bagi pihak yang terlibat debat untuk menentukan sikap apakah menolak atau mendukung. Jadi, dari mosi ini akan muncul dua pendapat, yaitu yang menolak dan juga yang setuju dengan mosi tersebut. Mosi dapat dirumuskan dari isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Merumuskan mosi dari sebuah isu, contohnya seperti berikut. Sebuah isu menyatakan bahwa banyak masyarakat beranggapan bahwa perubahan cuaca menjadi penyebab seseorang gampang sakit, padahal yang terjadi tidak seperti itu. Ketika fisik seseorang kehujanan, kelelahan, kemudian terkena kuman, ia akan lebih mudah sakit. Artinya sakit itu disebabkan oleh kuman, bukan perubahan cuaca. Coba perhatikan dan cari tema dari isu tersebut. Tema itu yang akan menghasilkan mosi. Mosi dari isu tersebut adalah anggapan bahwa perubahan cuaca menjadi penyebab seseorang jatuh sakit. Mosi yang dihasilkan itu berasal dari topik atau tema yang dihasilkan dari isu yang dibahas tersebut. Selanjutnya yaitu menyusun pendapat disertai argumen yang baik dan benar. Untuk menyusun sebuah pendapat, haruslah kita memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, memahami isu atau permasalahan. Yang kedua, mencari informasi tentang isu atau permasalahan. Yang ketiga, membuat argumen yang baik dan benar. Pendapat yang baik dan benar adalah pendapat yang disertai dengan fakta-fakta. Dengan begitu akan memperkuat argumen atau pendapat kita. Perhatikan contoh menyusun pendapat dari sebuah mosi berikut. Mosi tentang penyebab banjir adalah berkurangnya lahan hijau. Pendapat yang menyatakan setuju yaitu berkurangnya lahan hijau memang salah satu penyebab kemampuan tanah menyerap air berkurang. Akibatnya ketika terjadi hujan deras, air tidak bisa terserap oleh tanah. Pendapat yang menyatakan menolak yaitu seperti berkurangnya lahan hijau bukanlah penyebab utama banjir. Hal itu dilihat dari sampah yang menumpuk di sungai. Hal itu menjadi penyebab banjir. Tiap mosi pasti akan menghasilkan dua argumen atau pendapat, yaitu yang setuju dan yang menolak. Selanjutnya menyimpulkan hasil debat. Simpulan merupakan tahap akhir dalam kegiatan debat. Semua tim diharuskan untuk menarik kesimpulan dari pernyataan yang telah dibuat. Terdapat 3 cara menarik kesimpulan dalam debat. Yang pertama yaitu generalisasi.
Generalisasi adalah pernyataan yang bersifat khusus ditarik menjadi pernyataan umum. Contoh pernyataan khusus yang pertama, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan masalah agama. Kedua, bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dan istilah bidang teknologi dari bahasa Jepang, Jerman, dan negara lain. Pernyataan-pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai negara untuk memperkaya perbendaharaan kosakata. Yang kedua yaitu analogi. Proses penarikan simpulan yang didasari atas perbandingan dua hal yang berbeda. Pembanding 1. Orang tua mendidik kita di rumah dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajarkan kita berbagai hal. Pembanding 2. Di sekolah, para guru juga mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Guru mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan. Simpulannya, jadi dapat dikatakan bahwa guru adalah orang tua kita di sekolah. Itu adalah contoh dari analogi. Yang ketiga yaitu sebab akibat. Sebab bisa menjadi gagasan utama, sedangkan akibat bisa menjadi gagasan penjelasan. Namun, bisa juga sebaliknya. Dalam debat, penarikan simpulan dilakukan setelah pernyataan pendapat dan argumen disampaikan lebih dahulu. Untuk menambah pengetahuan kalian, coba carilah sebuah isu atau permasalahan yang ada di lingkunganmu. Lalu buatlah mosi, pendapat, dan simpulan dari isu tersebut.